Salam jemaat Tuhan, kita kembali ingin menerima berkat lagi dari firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami kembali mau dilawat oleh firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Allah menolong kami, mengurapi kami, agar kami boleh mengerti, memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Berfirmanlah, kami siap mendengar dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita membuka firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat yang kelima, berbunyi demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kemudian pasal 3 ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Teladan iman yang kuat. Ada seorang anak perempuan, ketika SMA dia tinggal bersama kakaknya. Di sana dia wajib persekutuan setiap hari. Dia wajib persekutuan, mengikuti persekutuan setiap hari. Dia dituntun terus untuk mengenal firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Dan tidak hanya itu, tapi juga dia melihat teladan hidup kakaknya dan abang iparnya, yang menurut dia banyak sekali yang dia dapat dari teladan mereka. Dan akhirnya anak gadis ini juga merasakan panggilan Tuhan, dan dia akhirnya menjadi hamba Tuhan. Yang paling membahagiakan hamba Tuhan adalah jika jemaat yang dia layani kuat di dalam iman. Seperti Paulus, ia sangat bersyukur oleh karena buah pelayanannya. Ada 3 generasi yang dilihatnya begitu kuat iman, yaitu nenek, ibu, dan anak. Semuanya hidup di dalam iman yang teguh. Dalam renungan kita mau belajar 2 kebenaran iman yang dapat menjadi teladan bagi kita. Yang pertama, orang tua yang beriman yang mendidik anak-anaknya untuk juga beriman. Nenek Lois atau neneknya Timotius, ia menuntun anaknya, mamanya Timotius yaitu Eunike, untuk hidup beriman. Kemudian mereka berdua bersama-sama menuntun Timotius untuk menjadi orang yang beriman. Luar biasa. Jadi iman itu tidak dinikmati sendiri, tidak dinikmati oleh nenek Lois, neneknya Timotius sendirian, tapi dia membagikan juga kepada anaknya, kepada cucunya. Mari kita mulai belajar dari perempuan hebat. Kedua perempuan hebat ini menjadi teladan dan mendidik anak-anak kita untuk beriman teguh kepada Yesus Kristus. Bagi anak kita yang sudah terlanjur, misalnya meninggalkan iman pada Yesus Kristus, jangan kita membenci mereka, tapi harus menjadi tugas kita mendoakan mereka agar mereka boleh kembali, juga mengasihi mereka. Kita harus menunjukkan bahwa kita orang percaya itu memiliki kasih. Dan jangan takut untuk mengajak mereka untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Ingat, kita ibunya yang berhak untuk menyatakan jalan keselamatan pada mereka. Atau kita orang tuanya, papanya. Jangan takut. Kita harus menjadi teladan dan kita harus mendidik, menuntun anak-anak kita atau generasi-generasi kita untuk mereka juga memiliki iman yang teguh di dalam Yesus Kristus, tidak tergoyahkan. Itu yang dilakukan oleh
Lois dan Eunike. Mereka menjadi orang-orang perempuan-perempuan hebat yang menuntun orang untuk juga teguh iman melalui teladan hidup mereka, tetapi melalui pendidikan mereka di mana mereka mengajarkan firman Tuhan dari mulai masih masa kecil anak-anak. Mereka sudah mengajarkan firman Tuhan. Yang kedua, kita melihat teladan yang diberikan oleh kedua perempuan hebat ini, yaitu mewariskan iman yang tulus dan ikhlas. Tulus artinya murni, tidak ada motivasi yang lain selain dari ingin mendekatkan diri dan ingin mendekatkan keluarganya kepada Tuhan. Itu namanya tulus, murni. Sedangkan ikhlas artinya rela, mengalir, mengikuti aliran Tuhan. Tidak membantah, tidak menolak apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga dalam menjalankan setiap ibadah dan pelayanan itu menjadi beban, tidak menjadi beban, tetapi menjadi ringan, menjadi sukacita, menjadi kegemaran, menjadi kerinduan, menjadi kesukaan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena dia rela, ikhlas. Ikhlas, hatinya ikhlas, artinya mengalir mengikuti Tuhan, mengalir merindukan Tuhan. Jadi biasanya orang yang ikhlas, tulus untuk ibadah tidak perlu diajak-ajak, tidak perlu disuruh-suruh, tetapi dia sendiri yang menantikan, dia sendiri yang mencari-cari untuk merindukan ibadah, untuk datang beribadah, untuk ikut beribadah. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 tadi merupakan bukti warisan iman yang tulus dan ikhlas. Timotius mengenal kitab suci sejak dari kecil. Timotius adalah seorang yang penuh hikmat oleh karena didikan, tuntunan dan teladan dari nenek dan ibunya. Dikatakan 2 Timotius 3 ayat 15 tadi, ingat juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus Yesus. Inilah buah dari teladan iman yang kuat, di mana anak yang dididik dari kecil untuk mengenal kebenaran firman Tuhan, untuk mengenal Tuhan yang benar, untuk mengenal Tuhan Yesus, siapakah Tuhan Yesus, untuk mengerti tentang keselamatan. Maka ketika dia besar, dia akan menjadi hebat di hadapan Tuhan. Dia akan menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, oleh karena ada teladan yang diikutinya, oleh karena ada pengajaran dan bimbingan yang diikutinya. Dari kecil, orang tua Timotius, bahkan neneknya membimbing dia, mengajar dia. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Mari kita juga mau rindu untuk menjadi teladan iman yang kuat, teladan iman yang teguh, baik itu bagi anak-anak kita, juga bagi cucu-cucu kita, atau bagi orang yang ada di sekitar kita. Teladan itu perlu. Teladan itu bukan hanya bicara, menyuruh, memerintah, tetapi teladan itu dia terlebih dahulu melakukan. Dan bahkan dia tidak berkata-kata, tetapi kelakuannya, perbuatannya itu sudah menjadi berkat. Itu sudah berbicara kepada orang-orang, kepada keluarga, kepada anak-anak, atau kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Betapa indahnya teladan itu. Oleh karena itu mari kita berjuang untuk menjadi teladan hidup. Tetapi juga mari kita juga jangan hanya menjadi teladan hidup, tapi juga kita membimbing, mengajar generasi kita, anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Kita ajar tentang kebenaran firman Tuhan.
Kadang-kadang ada banyak orang yang begitu sibuk melayani Tuhan. Begitu sibuk kesana kemari melayani Tuhan. Tetapi keluarganya terabaikan. Anak-anaknya terabaikan. Tidak susah untuk kita mencari orang-orang yang demikian. Karena banyak sekali. Kita tidak tahu motivasinya apa. Atau memang motivasinya tulus tetapi tidak ditularkan kepada anak-anak. Sehingga anak-anaknya tidak mengikuti jejaknya. Tapi mari kita belajar dari Lois dan Eunike, neneknya Timotius dan ibunya Timotius. Mereka ini begitu luar biasa. Selain mewariskan teladan yang luar biasa melalui teladan praktis kehidupan mereka yang membuat Timotius menjadi nyaman, menjadi orang percaya nyaman. Oleh karena apa? Oleh karena melihat teladan yang luar biasa, yang baik, teladan yang setia, teladan yang tulus, teladan yang ikhlas di dalam mengikuti Tuhan. Sehingga mereka bukan hanya melahirkan Timotius secara jasmani, tetapi juga melahirkan imannya. Memang iman itu pekerjaan Tuhan, tetapi mereka dipakai oleh Tuhan untuk menuntun Timotius sampai kepada pengenalan yang begitu dalam, yang begitu kuat kepada Tuhan, yang menimbulkan Timotius memiliki hikmat, menjadi orang yang berhikmat. Sejak dari masa muda, Timotius sudah dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, karena ada hikmat Tuhan. Dan juga dia memiliki keyakinan yang teguh akan keselamatan di dalam Yesus Kristus, karena pengajaran dari orang tua. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ini suatu yang luar biasa bagi kita. Marilah kita juga memberikan teladan iman yang kuat kepada generasi kita secara khusus, tetapi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita menjadi teladan iman yang kuat, teladan di dalam kita berjuang untuk terus memahami firman Tuhan, menggali firman Tuhan, beribadah setia melayani, tetapi juga teladan di dalam kehidupan praktis, menjadi Injil yang terbuka, yang bisa dibaca oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, oleh keluarga kita, oleh anak-anak kita. Oleh karena tingkah laku kita, perbuatan kita itu benar-benar seturut dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita, boleh menyegarkan kita kembali. Biarlah kita berjuang untuk menjadi teladan iman yang kuat, memberikan teladan iman yang kuat, mewariskan teladan iman yang kuat kepada generasi kita selanjutnya. Entah itu anak kita, entah itu cucu kita, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa yang kami boleh dengarkan pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu meneguhkan firman-Mu, menolong kami untuk kami boleh menerapkan firman Tuhan ini, melakukannya di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tolong kami Tuhan agar kami boleh menjadi teladan iman yang kuat terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami, terutama terhadap keluarga kami dan terhadap anak-anak kami atau cucu-cucu kami. Kami sungguh mohon Tuhan, kami sungguh rindu untuk kami boleh menjadi teladan. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus Allah menolong kami untuk mampu berjuang, menjadi teladan praktis di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu untuk firman-Mu ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.